Ya, kita akan masuk pembahasan firman Tuhan hari ini adalah tanda yang ketiga. Jadi mungkin akan dua kali ya. Karena saya membahas tentang arti kota Bethlehem yang berkaitan dengan nubuatan Yeskel pasal 37 dan perkataan Tuhan Yesus, aku adalah roti hidup. Dan itu saling berkaitan dengan indah, dan kita belajar karena Kristus menjadi pusat dan kekuatan yang menyatukan seluruh kitab suci. Kita akhirnya mendapatkan satu kesinambungan penafsiran dan pengertian yang sangat dalam arti roti hidup itu. Jadi apa sebenarnya? Berkaitan dengan perjanjian lama, berkaitan dengan nubuatan Yeskel pasal 37 yang selama ini tidak pernah dikait-kaitkan dengan perjanjian lama tentang roti ini. Mari kita berdoa dan kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur jika kami bisa mengenal dan mendapati, mengerti, serta menerima roti yang kekal, roti hidup. Bukan roti yang dibawa dan yang dilihat oleh bangsa Israel yang di padang gurun, roti mana. Tetapi Kristus adalah roti hidup, roti yang menghidupkan, roti yang memberikan daging, roti yang memberikan urat, roti yang memberikan nafas dalam kuasa roh yang luar biasa itu. Sehingga kami melihat bangsa Israel yang mati dalam tulang belulang dibungkus dengan roti hidup. Dan dikatakan mereka yang mati itu akhirnya bangkit dan bersatu. Dan seluruh tulang-tulang itu menjadi manusia kembali. Tuhan, ini bukan pemandangan yang biasa, tetapi ini mewujud di dalam satu pribadi yang berkata, akulah roti hidup, akulah penggenap seluruh nubuatan dan khususnya apa yang dikatakan oleh Yeskel tentang tulang-tulang itu, tentang bangsa Israel yang sudah mati dalam dosa dan dunia ini yang sudah di dalam kebinasaan, dalam alam maut, dan hanya Kristus yang berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup itu. Bapa, kami mohon biarlah roh Tuhan akan menolong kami untuk mengerti dalam waktu yang terbatas ini rahasia yang beribu-ribu tahun yang dinanti-nantikan oleh para nabi, yang hari ini kami dengar kembali dan yang kami miliki menjadi jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan sharing ya tentang satu firman Tuhan yang hari ini akan saya bawakan dengan, sebentar saya carinya ya, supaya yang di rumah bisa melihat tanda yang ketiga Tuhan Yesus. Ya. Keluar ini sebentar. Tanda yang ketiga dari Tuhan Yesus. Ya ini, mungkin di rumah bisa melihat ini ya. Tanda ketiga Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi bukan kita bahas tentang mujizatnya semata-mata, tetapi tentang perkataan Tuhan, akulah roti hidup. Ya, jadi minggu ini dan minggu depannya lagi, kita akan membahas tentang hal ini. Jadi yang pertama, kita akan melihat apa arti dari mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang itu yang dilihat dengan salah oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi ada dua pengikut Tuhan Yesus, satu adalah pengagum dan penonton, orang yang penggembira, orang yang ingin melihat hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, dan ke gereja itu hanya ingin mengenal Tuhan yang hebat. Tapi Tuhan yang menderita, Tuhan yang membawa kita dalam penebusan dosa, itu mereka tidak mau. Tuhan yang mengubah hidup kita, nah mereka tidak mau berita ini. Dan terjadilah seperti itu di gereja sepanjang masa, sepanjang zaman sampai akhir zaman. Dan itu adalah satu tragis sekali.
dan sangat-sangat menggiriskan, menggenaskan juga bahwa gereja itu akhirnya menolak Kristus pada akhir zaman nanti, sama seperti bangsa Israel, karena mereka tidak menerima Tuhan yang tidak hebat, tidak menerima Tuhan yang tidak spektakuler, ya. Dan inilah satu kematian di dalam iman Kristen. Pada gereja-gereja yang menerima Kristus hanya ingin melihat mujizatnya dan tidak ingin melihat kematiannya, maka tidak memiliki roti yang hidup itu. Ya. Kita akan membaca di dalam kitab Yohanes pasal 6 ya. Kitab Yohanes pasal 6. Saya bacakan Yohanes pasal 6 ayat yang pertama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan berapa mujizat yang ada kita nggak diberitahu, dan sangat banyak. Dan Yesus bisa melakukan mujizat bukan hanya 100, bisa ribuan kali. Karena satu hari dia bisa menyembuhkan orang bukan satu, bisa 10, bisa berapapun. Tidak ada catatannya. Yang di dalam Alkitab dicatat tidak lebih daripada 100 mujizat. Ya, yang dicatat saja, yang tidak catat itu banyak sekali. Yang kedua, kita melihat pada ayat yang ketiga ya. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Perhatikan baik-baik. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Nah, ini konteksnya adalah tentang Paskah. Mengapa dia memberikan roti hidup itu? Mengapa dia mengubahkan dan roti yang mati itu menjadi hidup dan berkelipatan dan berganda? Dan kemudian bukan cuma 1-2, tetapi menjadi ribuan dan sisa 12 bakul. Pada kapan itu? Paskah. Jadi ini menunjukkan bahwa Kristus adalah roti hidup, dan roti hidup yang akan dimiliki oleh orang-orang yang mati yang makan itu akan terus diteruskan sampai kepada kesudahan dan kelimpahan pada masa di akhir zaman. Ya, ini adalah satu cerita tentang Paskah yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang, dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus mengetes, menguji iman murid-muridnya dan khususnya Filipus. Dengan apa? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Apa dikatakan Filipus? Demikian, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jangan satu, sepotong sejumput saja, nggak bisa. 200 dinar itu apakah uang yang ada di bendahara di tangan Yudas, kita nggak tahu. Ya, tapi 200 dinar itu adalah sangat banyak sekali. 200 dinar itu sangat banyak, bisa puluhan juta itu. Tetapi membeli untuk segini banyak nggak mungkin, itu lebih daripada 5.000 orang. Yang 5.000 itu cuma laki-laki, nggak ada yang anak-anaknya, perempuan belum terdaftar. Jadi anggaplah separuh, jadi 7.000 lebih sampai 10.000. Bagaimana mungkin orang segitu banyak diberi makan? Dan Tuhan Yesus tanyanya nggak mungkin dijawab juga sebenarnya. Di manakah kita bisa mencari memberi makan mereka roti untuk mereka yang sedang ngikuti ini? Maka Filipus dengan sangat sadar, dengan sangat logika dan logis berkata, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup, bukan untuk dimakan, hanya untuk secuil pun tidak bisa. Saudara, ini cara berpikir yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa manusia itu adalah manusia penuh banyak alasan. Manusia yang penuh banyak dengan secara excuse gitu ya. Jadi secara naluri dan secara natur
Kita ini selalu mencari hal-hal yang tidak mungkin itu bagaimana gitu. Menolak itu bagaimana? Mengelak itu bagaimana? Mengeles itu bagaimana? Jadi waktu ditanya Tuhan Yesus tidak tanya. Artinya bertanya berapa sih uang yang kamu miliki? Dia cuma mengatakan di manakah kita akan membeli roti. Kalau kita jujur mengatakan nggak bisa Tuhan, nggak ada. Lebih jujur kan? Nah dia beralasan nggak mungkin. 200 dinar bahkan yang kecil pun nggak mungkin. Coba bayangkan. Jadi ini adalah satu pemikiran yang menghambat bagaimana terjadinya satu kekuatan yang menghidupkan manusia. Manusia tidak mungkin berpikir ini, mampu untuk melihat ini menjadi satu terobosan ilahi surgawi bahwa Yesus bisa lakukan itu. Kenapa? 200 dinar untuk kecil aja nggak mungkin. Ini problem apa? Problem iman. 7 tanda ini aja, 7 tanda problem iman. Kematian orang-orang percaya yang tidak mampu lagi hidup dalam pikirannya mengenal kuasa Allah. Mereka sudah tahu Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat banyak sekali. Wah, banyak sekali. Dia tanya di manakah beli roti? Nggak bisa, nggak usah beli roti. Kamu bisa, kamu kan berkuasa. Nah, harusnya imannya kan seperti itu. Enggak, saudara. Kita ini seumur hidup kita beriman seperti Filipus. Selalu apa? Melihat kepada kemampuan kita dan ketidakmungkinan yang ada. Dan semakin tidak mungkin dan kita bikin itu. Kecil pun 200 dinar, kecil pun nggak mungkin didapat. Apalagi segini banyak. Dan tidak mungkin. Impossible di atas impossible. Jadi Filipus itu sedang menghalangi pikiran Allah, menghalangi terjadinya akulah roti hidup. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Di Efrata. Ya. Saudara, saya mau bicara sedikit tentang Bethlehem. Bethlehem itu dari kata bait dan laham. Laham atau lechem. Artinya adalah rumah daging. Bukan McDonald atau McD, Big Mac gitu kan, yang isinya daging-daging terus gitu kan, atau rumah sate gitu, sate kan daging gitu. Bukan, saudara. Ini artinya bahwa rumah daging itu sebenarnya yang menggunakan rumah daging itu adalah orang-orang bangsa Arab waktu menjajah, menguasai zamannya Ottoman dan juga khilafah-khilafah itu yang kira-kira sama 600 tahun. Yerusalem dikuasai dan Bethlehem itu dihancurkan luar biasa, dan mereka tidak menjadikan rumah roti tapi rumah daging. Itu ada kaitannya karena memang artinya adalah laham, lechem itu daging. Tetapi sebenarnya itu adalah rumah anak domba Allah. Mereka tidak menangkap itu. Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup, dia sedang menunjukkan bahwa aku lahir di Bethlehem dan akulah roti hidup dari Bethlehem. Dan Bethlehem artinya rumah roti, rumah daging, anak domba Allah yang akan menjadi roti hidup bagi setiap orang. Dan persis sama di mana dia lahir, dia menghidupkan semua manusia. Saudara, ini cerita yang sangat unik. Belajar Alkitab itu sebenarnya penuh dengan rahasia-rahasia yang luar biasa. Semakin kita tahu, kita semakin terheran-heran. Iya Pak, tapi selama ini kok nggak pernah dengar kayak gitu-gitu ya? Ya karena banyak orang yang tidak menggali, mendalami dan melihat Kristuslah menjadi pusat dan seluruh rahasia itu. Begitu kita tidak menangkap Kristus menjadi pusatnya, kita nggak akan bisa menggali ini semua. Ini buntu semua dan dibuntu oleh setan semua. Dan banyak gereja tidak bisa menembus kemuliaan Kristus. Karena mereka tidak memandang Kristus sebagai pusat dan Kristus sebagai kekuatan ilahi yang membukakan, yang menyelamatkan, yang menafsirkan seluruh daripada isi Alkitab. Tanpa dia tidak ada satupun yang disingkapkan. Kita semua persis bangsa Israel yang tidak tahu siapa Kristus. Dan ini sayang, saudara. Dan kita bersyukur kita memulai hal-hal yang satu panggilannya begitu dalam, dan khususnya visi tentang Puritan Reform. Dan kita lanjutkan. Saudara, akulah roti hidup.
Dan Tuhan mengatakan itu kepada murid-muridnya berkaitan dengan setelah dia melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Dan orang datang mencari apa? Mencari mana, bukan mencari roti hidup. Dan kamu dalam kematian seperti bangsa Israel yang makan mana, dia pikir bisa hidup. Enggak, mati semuanya. Satu zaman yang makan mana itu, mati semuanya. Tapi kalau kamu makan roti yang aku berikan, kamu akan hidup kekal dan aku bangkitkan kamu di akhir zaman. Dan itu ada pada ayat 40 seterusnya. Yohanes pasal 6 ayat 40 selanjutnya di bawah. Nah, saudara, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Maksudnya apa, Pak? Betul-betul dagingku dan darahku. Pak, ini betul-betul, Pak, bukan lambang, ini betul-betul. Saya tanya, saudara, artinya apa? Bahwa kamu betul-betul dagingmu dan darahmu nanti seperti Kristus. Kita akan memiliki tubuh yang seperti tubuh Kristus, yang tidak akan mati. Dan kita memiliki darah Kristus yang tidak ada kecacatan sama sekali dalam DNA-nya. Sempurna. Saudara, ini bukan tafsiran yang cuman spiritual, tapi ini juga akan lahiriah jasmania. Kita akan memiliki itu semua, saudara. Tubuh yang tidak akan dikalahkan oleh maut dan dosa, tidak menguasai hidup kita lagi. Dan itulah, akulah roti hidup. Dan yang kita hari ini pelajari. Saudara, di Bethlehem itu tidak banyak, hanya sekitar 40.000, 39.000 lah paling banyak. Mungkin sekarang sudah naik 45.000. Kota itu kecil sekali, dan kota kecil berada di tepi barat, ya desa gitu, dan disitulah dikatakan ada gereja yang tertua di dunia. Gereja tertua di dunia yang didirikan oleh Konstantin atas inisiatif mamanya, namanya Ibu Helena, mamanya Konstantin. Dan mamanya datang ke Bethlehem dan meminta di mana seluruh tafsir yang ada, karena zaman itu masih dekat dengan cerita Tuhan Yesus. Maka sejarah dan arkeologis masih bisa ditebak dan bisa tanda petik walaupun tidak tepat. Tempatnya betul di Bethlehem dan di mana itu ada, dan gua itu kemudian diberi tanda seperti dikasih emas, seperti bintang. Dan disitulah Yesus lahir. Dan sampai hari ini ada. Saudara mau ke sana silakan. Yang dinamakan Holy Crypt. Goa Holy Crypt, di mana Yesus dilahirkan di sana. Hieronymus, Bapak Gereja menerjemahkan Alkitab juga sama. Dan dialah juga yang menginisiatif berdirinya Universitas Katolik Roma. Bapak Gereja Hieronymus. Saudara, kita melihat nama Bethlehem itu mulai dari Kejadian pasal 35 tentang padang Efrata dan Rut dan semuanya satu sama tentang Daud yang dilahirkan sama di Bethlehem. Seperti Daud dari Bethlehem dan Mesias dari Bethlehem. Dan tepat waktu Herodes tanya pada ahli kitab, di mana raja dan sekeraja itu yang keturunan Daud dilahirkan? Dikatakan jelas dalam Alkitab, di Bethlehem di mana Daud dilahirkan dan disitulah Kristus dilahirkan. Apakah tempatnya persis sama? Saya nggak tahu. Tapi banyak penafsir mengatakan di mana Daud lahir, di situ Kristus lahir. Di mana Isa dipersembahkan di Gunung Moria dan di situ Yesus dipersembahkan. Dan secara arkeologi akhirnya dibuktikan semua benar. Nggak masuk akal, saudara. Ribuan tahun. Bisa tempatnya sama, matinya sama, artinya sama, menunjuk pada hal sama. Saudara, indah sekali. Saudara, ini kejadian dan semuanya saudara bisa baca. Ini kalau dikhotbahkan banyak sekali nanti gitu ya. Dan kemudian di dalam Mika, ya, Mika. Kita lihat dalam kitab Mika. Pasal 51, Lukas juga ada tentang Bethlehem. Dan kemudian Yeremia dan beberapa di tempat yang lain. Ya, kita akan melihat kembali di sini. Nah, saudara, saya bacakan selanjutnya supaya kita mengerti tentang 5 roti 2 ketul ikan untuk 5.000 orang. Dan berkaitan dengan Yeskel pasal 37. Nah, saya akan membahas ini. Tadi minggu depan saya membahas tentang arti roti hidup berkaitan dengan perjanjian baru. Dan sekarang kita melihat pada Yeskel pasal 37. Tetapi sebelumnya kita baca dulu Yohanes pasal 6. Ayat yang ke-8.
Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak." Saya tanya, kalau anak, siapa yang mempersiapkan? Mamanya. Jadi mamanya melihat anaknya tertarik kepada Tuhan Yesus, maka dia lihat, wah ini bisa seharian ini. Maka dia bekali anaknya 5 roti 2 ketul ikan. Untuk berapa makan? Seharian. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan memakai manusia dalam pemeliharaannya kepada anaknya. Dan Tuhan memakai apa yang dipelihara oleh wanita ini kepada anaknya. Dia kemudian ambil 5 roti 2 ketul ikan. Dan dia kemudian memelihara seluruh manusia yang ada. Dan seluruh umat manusia yang ada. Saudara, kita nggak pikir di sini. Bukan Tuhan tergantung pada ibu yang memberi anak, bukan. Tapi kita melihat langkah-langkah Allah memberikan kuasanya, saudara. Tuhan melihat keaktifan manusia di dalam tanggung jawabnya kepada anaknya dan memberikan bekal semua. Itu dipakai Tuhan. Dan tidak ada perkara mujizat Tuhan tanpa Tuhan memakai perkara-perkara seperti ini. Saudara, ini adalah satu tanggung jawab kita. Kenapa cuma anak itu yang bawa? Saya nggak tahu. Berapa anak ikut? Mungkin lebih dari 10. Mungkin 100 lebih. Kita nggak tahu. Tetapi yang bawa itu 5 roti 2 ketul ikan yang masih utuh itu anak itu. Dan Tuhan mengatakan, kamu ini ngawur ya? Ini orang segede banyak bawa 5 roti 2 ketul ikan, ngapain? Kan logikanya gitu. Kan seperti Filipus, membalasnya kan gitu kan. Filipus, kamu tuh aneh. Kamu ngomong 200 dinar gak cukup, bawa 5 roti 2 ketul ikan. Itu Andreas kok bawa, kamu tuh gak ngomong dia. Kan gak mungkin. Nah kalau 200 dinar cuma secuil aja gak bisa, lah 5 roti berapa cuil? Yang ada cuma ini Tuhan. Nah kamu pikir yang ada, gak mungkin tuh. Nah di dalam ketidakmungkinan, di atas segala ketidakmungkinan menurut pikiranmu Filipus, dan pikiran manusia yang sangat tidak akan mungkin, Tuhan tidak pernah berdebat. Dan Tuhan mengatakan kalimat ini. Perhatikan saudara. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Saudara perhatikan. Jadi ketidakmungkinan. Nggak mungkin lagi ini. Ada 5 roti 2 ketul ikan. Mana mungkin? Nah kalau nggak mungkin, ngapain kamu bawa ke saya? Nah, yang saya butuhkan di mana kita beli? Kan Tuhan tanya gitu. Tuhan Yesus menjawab demikian. Lalu kita lihat, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, banyak yang sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, kalimat ini sangat mempengaruhi karya mujizat itu. Tanda yang ketiga menjadi tanda hanya Kristus yang lakukan. Dan tidak ada satu manusia yang pernah membuat 5 roti 2 ketul ikan berlipat-lipat banyak. Saya tidak tahu adakah pendeta yang melakukan ini. Selama kita dalam sejarah gereja, adakah orang berasmu nggak ada, bawa sini berasnya, didoain oleh pendeta, bagi. Mana piringmu? Mana piring? Nggak habis-habis. Ada? Saudara, jangan kita jangan sombong kalau kita melakukan mujizat Tuhan luar biasa, banyak hamba Tuhan seperti itu. Iblis diusir semuanya, wah luar biasa. Saudara, Alkitab mencatat murid-murid tidak bisa melakukan mujizat, tidak bisa mengusir iblis, dan tidak bisa melakukan apapun. Masih ingat? Dan Tuhan katakan, kalau tanpa berpuasa dan doa,
engkau tidak akan bisa lakukan. Artinya apa, saudara? Kalau kamu tidak bergantung padaku, tidak akan bisa. Bukan kamu yang melakukan, aku. Bukan kamu dimuliakan, aku. Dan iblis tahu kalau kamu yang memuliakan, dia akan memberikan semuanya dan kamu akan ditertawakan oleh iblis. Kamu ngusir iblis. Siapa kamu? Muridnya pun ditertawai. Kenapa? Karena kamu pakai namamu sendiri. Nggak bisa kamu melawan itu semua. Dan Tuhan mengatakan demikian, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Apakah Tuhan dipengaruhi dengan cara berpikir kita? Tidak. Apakah Tuhan dipimpin dengan cara ketidakmungkinan kita? Tidak. Dan dia tidak bisa dipengaruhi. Kamu katakan, nggak mungkin, mana bisa. Tuhan katakan, bawa sini. 5 roti 2 ketil ikan. Dia mengucap syukur, dia berdoa. Dan dia ambil. Nih, bagi. Habis. Bagi. Dari bagi 1 jadi bagi 1. Terus dikumpulkan 12 bakul sisanya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus melakukan ini? Bukan soal memberi makan orang yang lapar, bukan. Tapi Tuhan mengatakan, aku menghidupkan engkau. Bukan roti mana yang aku bawa. Karena Musa bukan yang memberikan engkau mana. Banyak orang Israel mengatakan, oh Musa luar biasa, dia bisa memberikan kami mana. Bukan Musa. Kamu makan mana tetap mati, tetap binasa. Tapi kalau kamu makan roti yang aku berikan, kamu akan hidup selamanya. Jadi waktu melakukan mujizat 5.000 orang diberi makan 5 roti itu, saudara, kalau kita pinter matematika perbandingan, itu perbandingannya atau berapa itu? Itu perbandingan yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal. Segala sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk akal, yang mustahil dan mustajab. Gitu kan? Saudara, itu hanya Allah yang bisa lakukan. Dan tidak ada satu manusia yang bisa lakukan. Dan Tuhan sedang mengingatkan bangsa tentang nubuatan Yeskel. Kita baca Yeskel 37. Surah ini indah sekali. Saya mendengar khotbah Yeskel ini seumur hidup saya nggak sampai 5 kali, paling 2-3 kali. Ya, saya baru 2 kali ini khotbah tentang Yeskel, tetapi tidak sekomplit ya hari ini, dan mungkin kita kemudian suatu hari juga akan membahas lagi, kita nggak tahu. Kebangkitan bangsa Israel, judulnya apa, saudara? Kebangkitan artinya mati, hidup, bangkit. Itu bangkit. Jadi sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa Israel akan dibangkitkan. Tuhan Israel mati. Dan diberikan visi kepada Yeskel apa yang terjadi. Ayat yang pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan di lembah itu penuh dengan tulang-tulang belulang yang sudah mati, sudah nggak ada dagingnya, kering. 2, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak. Pertaburan di lembah itu. Ini lembah apa? Lembah Megiddo, lembah Harmagedon, lembah kematian. Perhatikan, saudara. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Tulang itu sudah mati, saudara. Dan ini dikatakan kering. Menunjukkan apa? Mati, titi. Matinya mati. Kalau masih ada dagingnya, oh baru mati. Gitu kan? Ini sudah tulang doang, kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Yahweh.
My Lord, my God, Engkaulah yang mengetahui. Pinter ya? Yeskel pinter apa? Dia mikir, kalau bagiku nggak mungkin, bagi Tuhan, ya siapa mungkin, ya bisa saja. Dan dia serahkan pada, ya bagaimana Tuhan saja. Jadi ini masih ada hal-hal yang dikatakan apa? Dia masih berpikir, Engkaulah yang mengetahui, bisa atau tidak ya kamu yang tahu. Nggak bisa, ya kamu bukan Tuhan. Kalau bisa, ya kamu Tuhan. Apakah gitu? Nggak tahu. Jadi, Yeskel pun nggak tahu Tuhan bisa nggak. Sudah celaka sekali, saudara. Seorang rabi pun masih mengatakan kalimat ini. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Tulang itu punya telinga nggak? Tulang-tulang, kepalanya ngomong dengan tulang-tulang itu. Dengarlah firman Tuhan. Lihat telinga aja nggak punya. Jadi saya tanya sekarang, orang mati itu dengar Tuhan nggak? Saudara tahu, kalau kita tilik seluruh iman, agama-agama dan kepercayaan, mereka semuanya berhenti dalam kematian total. Mereka membuat cerita-cerita yang mistik tentang orang mati. Tetapi kalau di hadapan mereka ada tengkorak dan cuma seperti itu. Ngomong kamu sekarang dengan tengkorak. Nggak ada satu agama yang bisa mengatakan kalimat firman Tuhan ini. Nggak ada, saudara. Kalimat ini hanya di dalam firman Tuhan dan tidak ada di kitab lain. Dan perhatikan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Disuruh mengatakan ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apa artinya akulah roti hidup? Menggenapi Yeskel 37. Bethlehem, rumah roti, rumah daging. Bethlehem itu adalah satu tempat yang mensuplai seluruh persembahan yang di Yerusalem dan di Bait Allah. Memberikan apa? Menyediakan apa? Anak-anak domba, Lamb of God, ram. Itu berasal dari Bethlehem. Kenapa dari Bethlehem? Karena makanan, padang rumput, semua Efrata itu paling subur di Bethlehem. Bisa ngerti, saudara? Jadi Tuhan Yesus berasal dari Bethlehem, artinya dia adalah roti hidup dan dialah the Lamb of God yang disediakan untuk bait Allah. Saudara, nama kotanya dengan Kristus, artinya dengan Kristus, secara teologi dengan Kristus, itu begitu erat nyambung dan menunjuk kepada satu penggenapan nubuat seluruh perjanjian lama. Dan jelasnya dikatakan di sini, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi diberikanlah kehidupan, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah pokok anggur. Dan semua perkataan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas. Dan Tuhan Yesus tidak pernah katakan, akulah mana. No. Coba perhatikan. Banyak orang mengatakan, oh Yesus itu mana surgawi. No. Tidak ada kalimat itu. Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Bukan mana. Mana itu adalah menyatakan satu lambang yang menunjuk pada Kristus. Lambang boleh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Dalam arti mana yang surgawi. Bukan mana itu. Saudara, Tuhan Yesus tahu mengapa mereka mengikuti dia. Mereka mencari makan. Mereka mencari mata yang melihat kuasa-kuasa mujizat itu. Dan mereka tidak mencari aku. Dan itu dikatakan dalam Yohanes pasal 6. Engkau mencari mau makan. Engkau mencari melihat apa yang akan kau lihat. Supaya kamu melihat tanda-tanda yang hebat itu. Aku tidak percaya pada kamu semua.
Dan yang dilakukan oleh gereja apa? Menyodorkan kekuatan-kekuatan yang seperti itu. 7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak. Saudara, setelah berkata pada Yeskiel, dan kemudian Yeskiel berkata kepada tulang-tulang itu, setelah selesai apa yang terjadi? Kedengaran suara, tulang-tulang itu bergerak, gerak. Dan saudara bayangkan tulang satu lembah itu gimana? Pernah lihat tulang-tulang? Saya waktu melihat orang-orang mati tsunami Aceh, waktu di Aceh itu, waduh saudara, rasanya manusiawi kita ya, apa ya namanya, moral dan hati kita itu melihat itu, kok bisa ya? Kadang-kadang kita bertanya, di mana Tuhan kok nggak selamatkan mereka? Yang begitu banyak mati. Nah, saudara, kedengaranlah suara. Di sini dikatakan, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Krek. Dan saya percaya, saudara, tulang itu nggak akan salah ketemu tulang yang lain. Maksudnya, kalau tulang kakinya di sini, tulang kakinya di sana ketemu dengan orang lain. Jadi nanti kan campuran dia. Ngerti maksudnya? Oh, ini tulang kakinya, ini ketemu tulang kakinya. Kok keliru ini tulang kaki saya, lu kok sini kaki saya? Enggak mungkin, saudara. Enggak mungkin. Semua identitasnya itu kumpul. Cari sendiri. Jadi mereka berderak itu sedang mencari identitas semua yang ada dan nyambung sendiri. Semua. Berderak. Dan bayangkan satu lembah itu tulang bergerak. Saudara, saya kalau melihat cerita-cerita Alkitab itu ya, kadang-kadang saya merinding sendiri. Saudara. Coba saudara bayangkan waktu Musa menunjuk pada laut, dan kemudian laut ditunjuk ini, terbelah laut. Saudara, kalau kita di belakang Musa gimana? Betul kan? Karena kita lihat film yang terkagum-kagum ya gitu. Mereka yang bersama Musa nggak terkagum. Kenapa? Takut. Mati aku, ayo cepet. Wow, nggak mengagumi dulu. Wow, haleluya, luar biasa. Enggak, mereka ketakutan. Wah, lari dulu dia. Dan banyak orang mengalami mujizat di dalam rasa ketakutan dan tidak melihat sebagai satu keindahan yang luar biasa. Setelah tulang-tulang itu bertemu dan semua mencari identitasnya. 8. Sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada, keluar uratnya. Dan kemudian daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Tidak dikatakan satu kumpulan manusia yang sangat besar. Kenapa dikatakan tentara? Saya tanya, kenapa dikatakan tentara? Bukan manusia akhirnya bangsa itu banyak sekali. No, Tuhan katakan tentara yang sangat besar. Saudara, menunjukkan apa? Satu kekuatan kemenangan, dan mereka siap untuk berperang kembali, dan dunia dikuasai oleh mereka. Jadi orang-orang Kristen yang diberikan roti hidup, akulah dagingmu, darah-darahmu yang akan masuk dalam dirimu. Yang kering, tulang-tulang kering itu adalah orang-orang berdosa, orang bangsa Israel yang bejat, yang biadab itu. Itu akhirnya dihidupkan Tuhan dan diberikan urat-urat, terus kemudian daging berkumpul dan kulitnya utuh dan belum dikasih nafas, dan kemudian diberi nafas oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka bangkit dan menjadi tentara-tentara yang amat besar.
Untuk apa? Menaklukkan dunia. Menguasai jagat semesta. Kamu dulu pecundang, kamu sekarang menjadi orang pemenang. Kamu bukan lagi umat yang kalah, tapi kamu lebih dari pemenang. Paulus mengatakan ini dalam kitab Roma. Maksudnya apa? Kamu dulu orang berdosa, kamu dulu tidak punya kuasa, tidak bisa apa-apa. Sekarang kamu bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang. Kamu tentara-tentara surgawi yang akan mengalahkan seluruh dunia ini. Menaklukkan dunia ini. Saudara, begitu besarnya waktu kita mengalami kebangkitan, saudara, tidak ada kuasa kematian yang bisa menghampiri kita. Karena kita sudah menaklukkan kematian dengan kuasa nubuatan dan pekerjaan Kristus. Akulah roti hidup. Jadi akulah roti hidup itu menunjuk pada Yeskel yang mengatakan bahwa tulang-tulang kering itu akhirnya hidup karena ada roti hidup dan daging-dagingku, darah-darahku. Jadi waktu Yesus mengatakan akulah roti hidup, bukan cuma kamu mencari makannya, bukan. Aku menghidupkan kamu. Carilah Tuhan, bukan mencari makanan. Lah kok kamu cari makanan, cari hal yang melihat dengan mujizat luar biasa, itu nggak menghidupkan kamu. Akulah yang menghidupkan kamu. Kamu datang kepadaku, kamu ingin menuntut aku. Lakukan kuasamu, berikan yang hebat. Kalau begitu kamu bukan Tuhan, tolonglah dirimu. Di kayu salib turun kamu. Kamu tidak menerima roti hidup. Kamu menerima racun yang mematikan. Yang dikatakan oleh setan semua. Saudara, itu perkataan setan semua loh. Yang menuntut Tuhan untuk melakukan seperti kehendak kita, itu setan. Petrus dikatakan engkau iblis. Saudara bayangkan. Jadi Yeskel ini sedang melihat satu kuasa mujizat dan melihat pada Kristus. Dan dia waktu mengatakan akulah roti hidup. Yeskel berada di surga itu melihat apa yang dikatakan Kristus. Dan dia melihat tulang-tulang itu. Dan dia melihat di akhir zaman kematian manusia yang tulang belulang itu. Dan diberikan roti hidup. Dan mereka bertemu, bersatu, berdaging, berurat, berkulit. Dan kemudian diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Dan jadi tentara-tentara surgawi. Sudah di sini baru kita mengerti mengapa tanda ketiga Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang untuk menunjukkan bukan makanan yang biasa dia berikan, tetapi dia sedang menunjukkan akulah roti yang hidup. Carilah roti yang hidup yang membuat kamu tidak akan mati. Kalau roti yang kamu cari, yang kamu terima hari ini 5.000 orang menerima 5 roti dari 2 keturunan, kamu tetap mati walaupun itu roti dari saya. Tapi kalau kamu percaya kepada saya dan bukan percaya kepada roti ini, percaya kepada saya, kamu akan hidup selama-lamanya. Artinya kamu tidak cari roti lagi. Kamu mengikut aku seumur hidup. Saudara, ayat 11, coba kita baca sampai selesai. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Jelas? Tahu ya? Jelas ya? Tulang-tulang kering itu adalah kebinasaan bangsa Israel. Seluruh kaum Israel, sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Dan mereka berkata pada Tuhan seperti ini. Waktu dalam pembuangan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan pohon, semua pohon yang ada kering kerontang. Tidak ada lembu, sapi, kambing, domba, dan tidak ada semua dalam pemeliharaan hidup, makanan apapun gak ada. Dan saudara bangsa Israel mengutuki Tuhan, tapi Habakuk mengatakan, jangan. Pada saat seperti itu, kamu balik kepada Tuhan. Cling God alone. Rangkulah Allah dalam kesetiaannya merangkul kita. Dan kamu akan melihat tulang-tulang semuanya. Semua yang mandul semuanya. Sarah yang mandul, Ribka yang mandul, diberi anak dan diberi keturunan yang luar biasa.
Dan itu cerita Alkitab. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Bagaimana mungkin waktu Gabriel datang kepada Maria? Bagaimana mungkin? Mungkin bagi Tuhan. Sama, saudara. Ayat yang ke-12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, tanah perjanjian. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi tujuannya apa? Muliakan aku, akulah Tuhan Allahmu. Pada saat aku membuka kubur-kubur, membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup, baru kita tahu, Israel sedang mati semua. Dan harus ada roti hidup, daging yang harus dipecahkan, tubuhnya dan darahnya harus dipersembahkan. Barulah bangkai-bangkai mayat-mayat, tulang belulang itu akhirnya hidup. Dan Tuhan katakan, apa yang hidup di dalam kehancuran, kebusukan, akhirnya berkumpul kembali menjadi kemuliaan yang luar biasa. Saudara, semua dibalik semuanya. Jadi dalam pemikiran Filipus, dalam pemikiran Andreas dan semua murid-muridnya, ketidakmungkinan bagaimana mungkin 100 dinar. Di mana kamu mencari roti seperti ini? Pabrik rotinya di mana? Semua nggak mungkin bawa ke sini. 5 roti 2 ketul ikan. Dan mengatakan, akulah roti hidup. Dan dia memberi makan seluruh manusia. Dan diingat kepada mereka, jangan mencari roti yang kamu makan, tapi taatlah pada saya, percayalah pada saya, kamu pasti hidup kekal. Dan itu artinya. Dan kita bersyukur, kita sudah percaya. Jangan pernah meragukan apapun. Dan banyak orang-orang Kristen dibuat bergoncang-goncang imannya di dalam banyak hal. Saudara tenang saja. Kenapa? Yang jamin bukan manusia, Tuhan. Barang siapa percaya, walaupun saya bisa lemah, walaupun saya bisa melakukan dosa banyak, seperti Daud, seperti Salomo, tetapi Tuhan yang menjamin saya. Dialah Bethlehem, dan dialah roti hidup saya, dialah daging saya, dialah nyawa saya, dialah nafas saya. Maka kita berkata, saya pasti hidup bersama dia kekal selamanya. Bukan karena saya, karena dia yang menjamin saya. Dia yang mengatakan kalimat, barang siapa percaya kepadaku, kamu mendapat roti hidup dan kamu tidak akan mati selamanya. Dan kamu akan kubangkitkan di akhir zaman. Mari kita berdoa. Sungguh satu anugerah yang besar bagi kami bisa mengenal dan memiliki anugerah roti yang hidup ini. Tuhan, kami bukan mencari makanan untuk mulut kami, untuk perut kami, mencari kedudukan untuk melihat bahwa kami bisa dihormati, diagungkan oleh manusia, tetapi kami mencari kemuliaan Tuhan yang selalu ada di tempat-tempat di mana Tuhan Yesus ada. Di sanalah kemuliaan dan kehendak Bapa itu ada. Di mana engkau melayani dengan pola hidupmu, dan di sanalah kemuliaan itu akan memancar dan kami menjadi terang dan garam dunia. Tuhan, kami tahu kami membutuhkan makanan, minuman. Kami membutuhkan semua hal yang ada di dunia ini. Tetapi bukan itu sandaran kami, Tuhan. Bukan itu andalan kami. Karena semua mengalir sebagai apa yang ditambahkan Tuhan kepada kami. Tapi kami mencari kerajaan-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu yang kami terus rindukan. Dan Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami. Kami berdoa, Tuhan, bagi diri kami dan juga bagi orang-orang yang kami sayangi, kami cintai, baik dalam keluarga kami, baik
di dalam seluruh saudara-saudara yang seiman, sepelayanan dengan kami, yang Tuhan percayakan kepada kami berdoa Tuhan, biarlah mereka memiliki roti hidup ini selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.